Renungan Minggu Biasa ke-31 tahun B. Orang yang mengasihi Allah dan sesama dengan ikhlas hati, dialah yang paling berbahagia. Bacaan pertama diambil dari kitab Ulangan bab 6 ayat 2-6. Bacaan kedua diambil dari surat kepada orang Ibrani bab 7 ayat 23-28. Dan bacaan Injil dari Injil Markus bab 12 ayat 28b sampai 34. Saudara-saudariku terkasih, banyak orang mengimpikan kebahagiaan itu diukur dengan banyaknya harta, kekayaan, atau uang. Bila kenyataan ini dihubungkan dengan situasi awal kehidupan manusia pertama di Taman Eden, Allah memberikan segala-galanya kepada manusia, tetapi Allah memerintah manusia agar tidak boleh menyentuh pohon kehidupan. Dari kenyataan ini nampak bahwa kebahagiaan itu ditentukan oleh rahmat yang diberikan Allah dan ketaatan kepada kehendak Allah. Bacaan-bacaan suci hari ini menekankan perintah Allah kepada manusia yang harus atau wajib dilaksanakan. Bacaan pertama, Musa tampil di hadapan orang-orang Israel dan menyampaikan kepada mereka bahwa ada berita keselamatan yang harus mereka dengarkan. Dengarlah hai orang-orang Israel, Tuhan Allah itu adalah Tuhan yang esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Umat Israel yang sering tidak taat kepada perintah Allah diperintahkan oleh Musa akan beberapa hal yang wajib mereka lakukan dan perhatikan dalam hidup mereka, yakni taat kepada Tuhan. Tuhan itu hanya satu, esa, dan tidak ada Allah yang lain. Allah yang satu inilah yang harus disembah. Unsur monoteisme dari Allah ini ditekankan agar manusia tidak mendewa-dewakan Allah-Allah yang lain. Hal yang kedua yang ditekankan oleh Musa kepada umat Israel adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Tindakan kasih yang ditekankan adalah kasih yang total, utuh dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan. Tindakan ini juga harus dipancarkan dari dalam hati manusia yang paling tulus ikhlas. Hanya orang yang dengan tulus hati mengasihi Allah dan setia menuruti firman-Nya, dialah yang paling berbahagia. Unsur pengakuan akan Allah yang esa dan tindakan kasih yang total kepada Allah yang esa ini haruslah diperhatikan oleh seluruh bangsa Israel. Kedua, Santo Markus melanjutkan warta gembira dari Yesus Kristus. Cinta yang diungkapkan kepada Allah harus diwujudkan juga kepada manusia. Santo Markus menampilkan jawaban Yesus saat berhadapan dengan pertanyaan dari seorang ahli Taurat yang tulus hatinya. Hukum manakah yang paling utama? Terhadap pertanyaan ini, Yesus memberikan jawaban. Dengarlah hai orang-orang Israel, Tuhan Allah itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Kata-kata Yesus ini menekankan perintah kepada umat Israel
agar membuka mata dan telinga mendengarkan sabda Allah. Dengarlah Tuhan Allahmu, dengarlah sesamamu. Yesus mengajak mereka untuk hanya memusatkan perhatian pada Allah yang esa, satu dan utuh, tak ada Allah yang lain. Allah yang esa harus dikasihi, harus disembah dengan segenap hati, pikiran, dan kekuatan. Dan yang ditambahkan Yesus sebagai wujud konkret dari kasih akan Allah adalah kasih akan sesama, seperti diri sendiri. Saudara-saudariku terkasih, hari ini kita juga mendapat perintah yang sama dari Musa dan Yesus. Ajakan Musa dan Yesus bagi kita adalah pertama, membuka diri untuk mendengarkan sabda Allah. Kita memohon bantuan Roh Kudus untuk menerangi hati, budi, dan kehendak kita untuk mendengarkan sabda Allah dengan baik. Kedua, kita diminta untuk percaya bahwa Allah itu esa dan tidak ada Allah yang lain. Allah inilah yang harus kita akui, kita imani, kita sembah, bukan Allah buatan manusia. Allah HP, Allah game, Allah TikTok, dan lain-lain. Ketiga, kita harus mengasihi Allah dan sesama secara total dan utuh seperti diri sendiri. Semoga kita mampu melaksanakan perintah ini dalam hidup kita hari ini.